Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sak temene ing dalem kedadian langit lan kedadian bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar lan gantine rina lan wengi, la ayatil li ulil albab, yakti ana tanda-tanda kekuasaane Allah kaduwe wong sing jenenge ulil albab. Ini berarti kita itu harus tahu bagaimana kejadian alam. Kejadian langit dan bumi itu kayak apa? Kenapa jadi siang dan malam? Sudah saya sampaikan kemarin. Bagaimana siang dan malam terjadi? Ternyata sebuah kasih sayang Allah. Sebuah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita seandainya tidak ada siang malam tiap hari. Awan tok setahun sampai 2 tahun kosong kira-kira. Malam tok kedinginan. Ya nek sehari 2 hari itu nak apa nek bertahun-tahun malam tok beku kita jadi es. Maka dibuat oleh Allah siang malam. Ternyata sebuah kehidupan. Nah ini kasih sayang Allah yang kadang-kadang kita tanpa terasa. Udah naik jengkel kadang-kadang. Padahal itu sudah diukur oleh Allah. Nah ketika udan ini banyak gak bisa tersimpan nang bumi, panjangan gak bisa ambil air. Kering kerontang. Sudah diukur oleh Allah. Jadi segala kejadian apa saja itu sudah diukur, sudah ditakar. Membuat lautan dikasih yang namanya binatang-binatang dari kecil sampai tidak bisa dilihat sampai besar seperti ikan paus. Ternyata semua ada gunanya. Yang kecil dimakan yang agak besar, yang agak besar dimakan lagi yang agak besar, dan seterusnya. Jadi tidak ada sia-sia. Penciptaan kita itu kabelnya luar biasa, nek dolor berang-berang kilo. Ya, dikasih alat otomatis nek kapane kajang mangan, ono tondone lesu. Nek kepengin turu enten tondone ngantuk. Mau kan tondone bahaya, pas nyopir moro-moro turu nabrak. Itu tidak terasa gitu. Kita dikasih tangan, dikasih kaki, ada engsel-engselnya semua, ada ulinya, bisa bergerak, mata bisa berkedip dan sebagainya. Kita tanpa terasa itu. Nikmat Allah yang berikan kepada kita. Itulah ciptaan Allah. Siapa yang disebut ulil albab ini? Disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang ulil albab itu adalah orang yang zikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan apapun, ingat kepada Allah. Ya ini yang disebut zikron kasiron, zikir yang banyak itu. Batasan-batasan nggak ada. Ya, lalu berpikir, wah kalau kita selalu ingat kepada Allah itu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat dan sebagainya. Ini pengaruh zikir. Nah, kalau kita bicara masalah zikir ini juga panjang, sampai bisa hati itu menjadi hidup dan sebagainya. Kalau kita memiliki hati hidup, maka kita akan mendapatkan cahaya Allah. Kalau kita memiliki cahaya Allah, maka kita akan mudah bertemu dengan Allah. Artinya apa? Ketika kita bermunajat, bisa cepat connect. Ya, karena orang berdoa itu belum mampu. Ngomongnya berdoa tapi hati ini tidak, ya banyak. Mulut dan hati ini sambung. Channelnya nyambung. Nah, channelnya nyambung, masih aduh. Dari sini sampai Irian Barat ngomong A, di sana ngomong A. Kalau kita nggak memiliki channel itu, saya ngomong A di sini, di depan aja nggak dengar. Jadi kalau kita mau bicara masalah zikir ini. Kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Oke, tadi seperti itu. Kalau kita membuat
mendengar dari para ilmuwan, kejadian alam ini kan sebuah ledakan yang dahsyat. Sebuah ledakan yang dahsyat lalu menjadi planet-planet. Ada bulan, ada bumi, ada matahari dan sebagainya. Ternyata bulan, matahari dan semuanya itu masuk dalam kelompoknya yang namanya galaksi. Galaksi itu isinya macam-macam planet itu, kemudian juga ada mataharinya. Dan itu banyak, tidak satu saja. Matahari itu tidak satu saja. Kalau kita lihat di dunia ini yang kelihatan bintang-bintang itu matahari. Nanti ada galaksi-galaksi, berarti luar biasa ya. Besarnya alam ini luar biasa. Nah itu dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah tahu bagaimana penciptaan langit dan bumi dan apa yang diciptakan oleh Allah lengkap semuanya, akhirnya dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma kholakta, tiadalah engkau ciptakan hadza ini batilan dengan batil. Tidak ada yang sia-sia. Oh, ini menciptakan lamuk bisa menjadikan penyakit. Menciptakan lamuk orang bisa jadi kaya. Ayo obat lamuk ya. Coki gara-gara lamuk. Itu tidak sia-sia, Allah ciptakan semuanya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina azabannar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Minta dihindarkan dari azab neraka. Nah setelah berpikir tadi ndonga. Nah akhirnya malah semakin mantap gitu. Rabbana Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau man tudkhilin naro, barang siapa engkau masukkan ke dalam neraka, faqad ahzaita, sungguh engkau telah hinakan dia. Wa ma lidzalimina min ansor, tiadalah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Terus ndonga malih. Rabbana innana sami'na munadiyan yunati lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman, bahwasannya berimanlah kamu sekalian bi rabbikum kepada Tuhan. Fa'amanna, lajeng kula niki iman. Jadi ada orang yang menyeru kepada iman, dia pun beriman. Ulil albab itu. Rabbana faghfir lana, Tuhan kami, ampunilah bagi kami dunubana, dosa-dosa kami, wa kafir anna, dan hilangkanlah daripada kami sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana, lan mugi panjenengan mewafatkan kami, mematikan kami ma'al abror, bersama orang-orang yang berbakti. Lho niki. Ini akibat apa? Mikir tadi. Mikir penciptaan Allah. Nah, makanya dalam Quran itu isinya macam-macam. Ada perintah, ada larangan, ada sejarah, ada kehidupan yang sesudah ini. Bagaimana diterangkan oleh Allah semua. Juga diperkenalkan Allah itu kayak apa, ditunjukkan juga orang-orang yang baik itu kayak apa, orang-orang yang jelek kayak apa, supaya tidak kita tiru. Orang-orang yang baik kita tiru, kan begitu. Ajeng donga malih, Rabbana Tuhan kami, wa atina, mugi panjenengan paring dumateng kula ma wa'attana, menapa ingkang panjenengan janjiaken kula ala rusulika, melalui rasul-rasul panjenengan. Wala tuhzina, lan mugi panjenengan mboten menghinakan kula yaumal kiamati, ing dinten kiamat. Ngono apik-apik. Innaka la tukhliful mi'at, setuhune panjenengan mboten bakal mengingkari janji. Terus akhirnya apa? Dijawab oleh Allah. Doa-doa tadi dijawab oleh Allah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum. Lalu Allah mengabulkan kepada mereka itu
Tuhannya mengabulkan kepada mereka itu, anni sesungguhnya aku la udhi'u tidak menyia-nyiakan amala amilin amale wong sing beramal minkum diantara kamu semua min dzakari wa unsa baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak sia-siakan. Ba'duhum mimba sebagian mereka adalah bagian daripada sebagian lainnya. Falladzina hajaru maka orang-orang yang berhijrah wa ukhriju lan diusir min diarihim dari kampung halaman mereka wa uzu dan disakiti fi sabili di dalam jalanku wa qatalu dan mereka berperang wa kutilu dan mereka dibunuh la ukaffiranna anhum sayiatihim. Sungguh aku hilangkan daripada mereka tadi kesalahannya. Wala udkhilannahum dan sungguh akan aku masukkan mereka itu jannatin ke dalam surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sawaban sebagai pahala min intillah dari sisi Tuhan mereka. Wallahu intahu husnul ma'ab dan Allah di sisinya lah sebaik-baik pahala. Ini efek dari apa? Efek dari memikirkan penciptaan Allah. Efek dari zikir kepada Allah. Efek dari memikirkan bagaimana kejadian alam ini dan sebagainya. Menghasilkan seperti itu. Maka dijawab oleh Allah doa-doa tadi akan dikabulkan semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak disia-siakan dan sebagainya. Nah inilah yang kami maksud dengan membahas seperti ini, kita akan lebih mengenal Allah itu kayak apa. Kalau kita lebih mengenal Allah kayak apa, kita bisa menempatkan diri kita. Harus bagaimana kita terhadap perintah-perintah Allah dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.